Ya, perkenalkan dulu, saya memang asal lahir dari kota Malang ini, dibesarkan di Malang ini juga. Kalau saudara tahu ke Pasar Besar, ada toko saya di sana dulu ya, itu sepatu bata, toko sepatu bata yang sekarang. Dulu itu jual bagi panggang, toko 59 ya. Sekarang dekat 59-nya masih ada, tapi pindah ke Gatot Subroto. Ya, di situ itu masih saudara. Terus rumahnya di Raya Langsep, seberangnya sekolahan. Jadi kalau sekolah tinggal lari saja nyebrang ya. Nomor 48 Raya Langsep. Ya tadi sekilas cerita tentang Nepal, perjalanan nyetir sendiri. Wah, Pastor Amos ini luar biasa ya, dari Kathmandu nyetir sampai di Kapur. Gantian. Dan itu berhenti beberapa kali karena ada seperti border begitu ya. Karena dijaga ketat, karena nggak tahu, katanya ada penyusupan begitu ya. Dan yang sangat menarik sekali, kita sudah sampai ke tempat di mana Siddhartha Gautama itu dilahirkan. Namanya tempat itu Lumbini. Jadi bukan di India, tapi di Nepal ya, Lumbini namanya. Tempat kelahiran Buddha. Kita sempat foto-foto juga di sana, lihat bagaimana. Terus masuk juga di ya, yang bagus juga di kuil yang naik seperti di atas gunung itu memang disebut Kathmandu itu kota 1000 kuil, dan kita masuk ke kuilnya itu, saudara ya. Memang pusat penyembahan berhala di situ, saudara. Saya sempat muter-muter yang boleh seperti diputar-putar tuh orang di sana, dan saya berharap nanti akan ada pelayanan lagi ya, sampai ke Nepal, sampai ke Tibet, sampai ke Bhutan gitu ya, sampai ke Kazakhstan, Tajikistan ya, mempersiapkan jalan bagi datangnya Sang Raja Kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya, kita akan belajar satu hal, saudara, di mana bagian ini adalah bagian penting supaya kita mengerti tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita semua ya. Hal yang paling utama di dalam Alkitab untuk kita semua diselamatkan adalah iman saudara. Nah, iman ini adalah bagian penting untuk keselamatan kita. Itulah sebabnya kita mesti belajar soal iman. Dan yang sangat terkenal sekali tentang iman adalah di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai habis itu ya, ayat pasal 11-nya. Dan saya ingin mencoba untuk membuka tentang Ibrani pasal 11 ini. Baca saja dulu Ibrani 11 ayat yang pertama. Ada ditampilkan di sini? Nggak ada. Ada ya? Oh iya. Jadi saya nggak baca di situ ya. Baca sama-sama ya. Udah, 1, 2, 3. Iman biasanya orang mencoba untuk menerangkan soal Ibrani pasal 11 ayat 1 ini itu dengan berbagai sisi, berbagai cara, dan akan ada kesulitan. Kalau kita tidak mengerti apa ini ujung pangkalnya sampai ditulis seperti ini, juga mungkin kesulitan untuk mengerti. Nah, sebetulnya cerita tentang apa toh Ibrani 11 ayat 1 ini? Iman itu kalau saudara cari-cari di dalam perjanjian lama, kata iman itu tidak ada. Saudara bisa lihat, cari saja, mungkin pakai konkordansi. Kata iman juga nggak ada di perjanjian lama. Kenapa begitu? Kenapa sampai begitu? Karena iman itu akan baru datang setelah Yesus datang. Nanti ayatnya saya berikan ya. Tetapi Ibrani pasal 11 ini penulisnya itu mencoba untuk menerangkan bagaimana orang-orang yang ada di perjanjian lama
memang Ibrani pasal 11 ini itu bercerita tentang orang-orang yang di perjanjian lama yang tidak melihat apa yang akan datang, belum melihat apa yang akan datang. Jadi memang ditulis di sini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mereka itu belum lihat, yang akan datang itu belum lihat dia. Itulah sebabnya itu disebut iman. Nah, jadi orang yang di perjanjian lama ini berusaha sedemikian mungkin untuk membuat iman itu jadi kenyataan. Mereka berperang, mereka melakukan penderitaan mereka alami, mereka melakukan perbuatan-perbuatan, mereka mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang mana mereka belum lihat. Sedang kita yang ada di perjanjian baru, ini kita sudah melihat iman itu, yaitu Yesus Kristus, dan kita tidak mungkin tidak melakukan apa-apa, tapi kita menikmati semuanya itu. Itulah namanya kasih karunia. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di perjanjian lama. Tapi mereka nggak lihat. Sampai mati mereka pun mungkin mereka nggak lihat. Saudara kekasih, ini satu hal yang luar biasa di mana kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, kalau saudara nanti baca dalam Ibrani pasal 11, mulai ayat selanjutnya dari ayat 1 sampai habis, itu semua bercerita tentang orang-orang yang ada di perjanjian lama. Padahal iman itu tidak ada di perjanjian lama, adanya di perjanjian baru. Dari datangnya Tuhan Yesus sampai perjanjian baru itu baru ada iman. Mereka yang di perjanjian lama itu tidak ada iman di situ, tapi Ibrani pasal 11 ini bercerita mereka yang ada di dalam perjanjian lama, supaya kita mulai dapat gambarannya di sini. Nah, saya akan bacakan dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang ketiga, saudara. Maaf. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 29. Galatia pasal yang ketiga ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, saudara terkasih, jadi orang-orang yang ada di perjanjian lama, saya berdiri di sini anggaplah ini perjanjian lama ya. Daerah ini perjanjian lama, ini Kristus datang, itu perjanjian baru, gitu ya. Orang-orang yang ada di perjanjian lama, ini semua sampai Kristus datang, mereka dikurung dalam hukum Taurat.
sampai mereka ketemu dengan yang namanya Yesus Kristus. Dituntunnya dengan penuntun itu sendiri, yaitu hukum Taurat. Nah, kita semua tahu tuh ya. Jadi mereka yang ada di sini ada iman nggak? Loh, mereka menaruh percaya mereka ke sana. Tapi yang di sana yang namanya iman itu belum datang, tapi mereka menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun mereka tidak melihat. Nah, saudara terkasih, jadi bagaimana hidup mereka ini? Mereka dikurung sampai Yesus datang. Setelah Yesus datang, penuntun hukum Taurat ini, itu ditinggalkan sampai Kristus datang. Nah, saudara terkasih, itulah sebabnya apa yang mereka lakukan di sini, itu semua mereka perbuat itu untuk menggambarkan satu titik tujuan. Mulai dari penciptaan semua, penciptaan alam semesta, lalu sampai kejatuhan manusia, lalu penggambaran Adam dan Hawa itu dikasih pakaian. Waktu dikasih pakaian Adam dan Hawa itu penggambaran tentang Kristus. Saudara tahu ya? Lalu kemudian Kain dan Habel. Nah, kita tahu bahwa Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, Kain memberikan persembahan, Habel juga memberikan persembahan. Lalu dikatakan di situ bahwa persembahan Habel itu diterima Tuhan. Nah, biasanya orang mencoba untuk menerjemahkan bahwa kenapa kok diterima Tuhan? Karena persembahan Habel adalah binatang yang dipersembahkan. Ada korban darah di situ. Saudara, perlu kita ketahui, bukan itu saja, kitab Ibrani ini menjelaskan bahwa persembahan Habel itu, kenapa Tuhan berkenan? Karena persembahan Habel ini berbicara. Nanti ada kata berbicara juga pada waktu persembahan Habel. Itu berbicara tentang sesuatu. Bicara tentang apa? Jadi ketika orang bernubuat, itu bukan hanya berkata-kata saja untuk masa yang akan datang tentang Kristus, tetapi bernubuat juga dalam bentuk berperang. Jadi nanti saya gambarkan bagaimana sih bernubuat itu tentang berperang. Itu salah satunya Habel ini. Dia berperan memberikan korban. Persembahan ini adalah bercerita tentang Kristus. 4.000 tahun sebelum Kristus, dia sudah menceritakan tentang korban Kristus yang akan terjadi 4.000 tahun yang akan datang. Yang ketika manusia jatuh dalam dosa, nanti penebusannya seperti apa, diperankan dengan korban Habel itu. Bentuknya seperti apa nanti Kristus datang, Habel nggak punya gambaran karena dia nggak lihat. Dan itulah yang disebut iman, Ibrani pasal 11 ayat 1 tadi. Ada satu pengharapan, lalu kemudian iman adalah sesuatu yang dia lihat tapi tidak bisa lihat tentang Kristus. Peristiwa lagi, maju dari Habel ke Abraham. Coba ada peristiwa juga di sini. Kitab Kejadian pasal 22 ke 26, ya. Saudara, ketika Tuhan menjumpai Abraham, lalu kemudian disuruh Abraham ini bawa Ishak naik ke gunung. Nah, saudara, coba kalau saudara di sini lalu disuruh mengorbankan anaknya, pasti nggak ada yang mau. Pasti bilang itu bukan Tuhan, itu hantu. Pasti ngomong itu hantu. Tapi ketika itu Tuhan menjumpai, kemarin berbicara Ibu Gembala di sini, itu Tuhan menjumpai itu bentuknya seperti apa? Ya saya ngomong itulah yang namanya teofani. Ya, teo itu Tuhan, loh ya. Manusia Allah, teofani. Jumpain Abraham dan cerita. Nah, siapakah teofani? Teofani itulah yang nanti
akan jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih, apa toh yang diceritakan di situ? Kok sampai Abraham itu oke, ngerti, aku ngerti dan aku mau. Loh, apa yang diceritakan itu? Memang di perjanjian lama nggak kelihatan, nanti di perjanjian barunya itu ada, ya. Nah, saya ceritakan ya, itu Tuhan Yesus tuh ngomong di perjanjian lama ini, teofaninya itu bicara, naiklah ke gunung nanti yang akan ditunjukkan kepada Abraham. Itulah yang sekarang jadi Yerusalem itu, saudara ya, gunung Moria ya. Itulah yang jadi Yerusalem sekarang itu, bawa naik ke sana anaknya. Lalu sembelih, kan gitu tulisannya cuma gitu. Tapi tujuannya itu nggak tahu kan itu tujuannya apa. Itu sebetulnya diceritakan tujuannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham itu di perjanjian lama, bahwa engkau akan menggambarkan tentang aku. Lalu Abraham itu, seperti itukah engkau nanti di Gunung Moria sini, dicerita begitu. Nah, nanti Tuhan akan ngomong di perjanjian barunya. Nanti Abraham lihat waktunya aku datang dan dia akan bersuka cita. Seperti apa yang aku ceritakan. Nah, saudara terkasih, lalu Abraham ini bawa anaknya pergi ke gunung itu. Lalu berperan, tujuannya peran ini apa toh peran ini tujuannya? Inilah nubuatan dalam bentuk peran. Diperankan, lalu kemudian batu disusun di situ, ada kayu bakar, lalu kemudian Ishak diikat di situ. Lalu mau disembelih. Ini peran semua. Lalu sampai ada domba yang tersangkut tanduknya di semak-semak. Saya nonton juga beneran, kadang domba itu tersangkut karena memang bahasa Jawanya melintir. Itu loh, tanduknya kan melintir gitu ya. Nah, itu bisa tersangkut, saudara. Dan itu lagi jadi korban. Ini penggambaran semua, penggambaran cerita tentang sesuatu yang apa ini? Yang Abraham tidak bisa lihat, tapi dia perankan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang penting di titik ini. Nah, yang kita di sini enak-enak, nggak lakukan peran-peran apa-apa, tinggal terima sesuatu yang luar biasa ini. Nah, saudara terkasih, ketika Abraham semua selesai memerankan itu, balik ke tempatnya masing-masing, Ishak itu bersatu dengan Ismail, tinggal di kemah Ismail, nggak kembali ke tempat Sarah. Lucu juga ya, itu ada arti semuanya, ada kisah semuanya. Tapi yang luar biasa, saya akan bukakan ayatnya. Ketika 2000 tahun kemudian, ketika Kristus datang, Henok 4000, Abraham 2000 tahun sebelum Kristus. Nah, ketika Kristus ada, suatu kali ada orang yang bicara, ahli Taurat, orang Farisi, berbincang-bincang dengan Yesus. Lalu dia bercerita tentang Abraham. Abraham itu dikenal, lah kamu ini siapa? Ya, lalu Tuhan berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini sebelum saya baca ayatnya, saya terangkan. Abraham jadi artinya Abraham dilahirkan. Aku ada itu bukan dilahirkan, tapi aku ada itu dalam bahasa aslinya itu ego eimi. Dan ego eimi ini dalam bahasa di perjanjian lama itu disebut EYSREY, yang dipakai Tuhan berbicara kepada Musa. Ketika Musa tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti ditanya, siapakah namamu? Aku adalah aku. EYSREY, artinya aku yang ada adalah aku yang ada.
Loh, kenapa Tuhan ngomong aku yang ada? Namaku itu aku yang ada. Kenapa namanya aku yang ada? Perlu tahu ini saudara, supaya orang lain juga ketika nanti tanya jawab dengan orang, supaya saudara juga ngerti kenapa aku yang ada. Sebab Allah lain itu tidak ada. Saudara, Allah yang ada di dunia ini ada dua macam. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang diciptakan oleh manusia. Bisa anggap ya? Langsung nangkap. Allah yang menciptakan manusia hanya satu. EYSREY yang turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Satu-satunya itu yang menciptakan manusia. Yang lain hasil ciptaan manusia. Merenung-renung, ngelamun, dia no? Terus kemudian membayangkan, jadi Zeus. Iya loh, Zeus. Terus apa? Saudaranya Zeus itu yang di air itu apa namanya? Poseidon, ya dong. Itu ada nggak Poseidon? Nggak ada. Zeus ada? Tidak ada. Satunya lagi Hades namanya, yang di Hades, saudaranya juga itu. Ada nggak itu? Nggak ada itu hasil renungan ciptaan manusia. Dewi Artemis ada nggak? Aslinya nggak ada. Baal nggak ada. Itu ciptaan manusia semua. Hasil mana buktinya? Wah, saya nanya aja. Gampang. Kalau memang ada dia, suruh menyatakan dirinya. Betul ya? Allah kita menyatakan dirinya enggak? Oh iya, kepada Adam dia menyatakan dirinya. Tadi cerita soal Abraham. Kepada Abraham apakah dia menyatakan dirinya? Iya. Kepada Musa dia menyatakan dirinya? Iya. Muka dengan muka. Dengan kita dia menyatakan dirinya enggak? Oh iya, dia menjadi manusia. Enggak ada loh Allah menjadi manusia, satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Betul? Ada Allah menyatakan dirinya ada? Tanya mana Allah di muka bumi ini yang menyatakan diri? Tidak ada. Satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi manusia, makan bersama, tinggal bersama, berbicara langsung pada manusia. Ibrani menuliskan turut merasakan kelemahan kita. Waduh, luar biasa. Saudara terkasih, ketika Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Kelanjutannya apa? Ngamuk orang-orang itu, marah. Kenapa marah? Karena dia menggunakan kata ego eimi. Kalau ada orang berkata, mana sih Tuhan Yesus itu pernah menyatakan dirinya Tuhan? Ada, Yohanes 13 ayat 13. Tapi kalau menyatakan dirinya Allah, kapan? Jangan salah. Ini loh dia menyatakan dirinya Allah. Kenapa dia disalib? Karena dia menyatakan dirinya Allah. Hanya bahasanya kita tidaklah sama dengan bahasa orang di sana. Tidak seorang pun boleh menyebutkan dengan bahasa EYSREY. Hanya Allah saja yang boleh menggunakan kata EYSREY atau ego eimi. Kita nggak boleh bilang aku ini orang Malang, ego ini orang Malang, boleh nggak? Ego ini lahir di Malang, nggak boleh. Hanya Allah saja yang boleh menyatakan dirinya ego ini. Nah Yesus
banyak nggak berbicara tentang ego ini? Sangat banyak. Akulah pintu, ego ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ego ini. Dan banyak sekali dia katakan ego ini, ego ini. Itulah sebabnya orang Yahudi ketika mendengar itu jadi marah sampai mau lempari dia dengan batu, mau buang dia ke jurang karena dia ngomong ego ini. Bahasanya beda dengan kita. Wah, mana? Yesus gak pernah nyatakan dirinya Allah. Loh, itu bahasa Indonesia. Kalau aslinya yaitu ego ini. Dan ketika ia diadili oleh imam besar sampai merobek apa ini? Jubahnya itu karena dengar kata ego ini. Karena katanya engkau adalah anak Allah. Lalu dia katakan, akulah dia. Ketika dia ngomong, akulah dia, ego ini. Ngamuk imamnya. Kurang ajar sekali nih, seolah-olah dia ini kok jadi Allah, kamu itu manusia. Bisa ngerti nih ya? Saya berikan ayatnya. Yohanes pasal 8 ayat 56 59. Belum ya? Iya. 8 ayat 56 sampai 59. Oke, Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Ini yang pertama tadi ceritanya. Jadi ketika ia cerita sama Abraham, perankan peran di atas Gunung Moria. Karena aku dan dia ceritakan, nanti aku juga akan mati di sini. Perankan peran itu, aku akan disembelih, akan mati, disalib. Bentuknya seperti apa Abraham tidak tahu. Dan ketika ia nanti disalib, nanti ketika aku datang, Abraham itu bersuka cita karena apa yang aku ceritakan, aku janjikan itu jadi sekarang ini. Dan Abraham melihat dan bersuka cita, katanya ya dia. Nah, ini bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, itu datang dia. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Lanjut 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ngawur kali katanya ya. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kalau kita dan orang ngomong kayak gitu, marah nggak kita? Sebelum Abraham jadi aku ada. Ngomong aja kita kan? Ya biasa aja kita. Tapi karena ini kebudayaan Yahudi dan mereka tahu bahwa orang yang ngomong ego ini itu kurang ajar sekali menyamakan dirinya Allah. Nah ini sudah ngerti ya. Dan saudara bisa lihat bahwa apa yang dia bicarakan kepada Abraham itu telah jadi waktu yang dijanjikan. Kenapa? Penting sekali. Abraham bersusah payah dengan imannya mengorbankan anaknya demi satu hal, Kristus datang. Kita yang di sini nggak ngapa-ngapain, tinggal terima. Namanya kasih karunia. Lagi contoh. Mesti kemarin soal Musa ya, soal Musa. Saya lewatin nanti kepanjangan.
Tapi Musa ketemu Tuhan Yesus enggak? Secara teofani, iya ketemu. Dia bertatap muka dengan muka. Tapi secara manusia tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Betul ya? Tidak ada. Tapi kenapa Musa bisa melihat? Siapa yang dilihat? Bukan Allah Bapa yang dilihat, tapi teofani Yesus Kristus. Itu ngobrol Musa itu. Dan ditulis dalam kitab Ibrani pasal 11 itu, selanjutnya itu ayat berapa kemarin itu? Padahal nggak ketemu, nggak ada tentang Yesus, nggak ada. Tapi Musa bilang, dia berani ngalami penderitaan sehingga dia meninggalkan segala kekayaan Mesir dan putri Firaun. Sebetulnya betul juga itu, The Ten Commandments, filmnya Charlton Heston itu. Dalam perannya itu diperankan dia pacaran sama Nefertiti. 26 ayat 26. Itu betul itu pacaran. Jadi tapi di situ di ayat 26 itu dikatakan bahwa dia meninggalkan putri Firaun dengan satu pikiran, yaitu karena Kristus. Emangnya ada sudah Kristus yang akan datang? Tidak ada. Tapi pikirannya ini sudah diliputi tentang Kristus sehingga dia harus menderita sengsara 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Sebelum berputar-putar 40 tahun dia harus meninggalkan Mesir. 40 tahun itu belum ketemu pelayanan. 40 tahun baru meninggalkan, lalu ketemunya Sipora. Sipora itu orang gurun hitam. Putri Firaun cantik. Meninggalkan putri Firaun ketemu Sipora, itu hitam, orang Baduin. Saudara tahu orang Baduin? Atau mau saya ceritain Baduin? Nggak usah. Saudara, ketemunya Sipora, saudara bayangkan. Lalu apa? Nggak ada yang namanya istana makan enak. Adanya pengembaraan domba selama 40 tahun. Dengan satu tujuan apa? Ini loh, Kristus. Karena pentingnya di situ, saudara. Dia tinggalkan semuanya. Tentang Kristusnya, dia punya gambaran bagaimana? Nggak lihat Ibrani 11 ayat 1 tadi. Dia nggak bisa lihat ini. Tapi dia percaya ke sana. Dan dia persiapkan semuanya. Untuk satu tujuan, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Berbagai macam kesalahan, berbagai macam ditentang oleh jemaatnya sendiri. Karena apa? Karena Kristus. Luar biasa. Saudara terkasih, ini bagian yang bagus nih, 300 tahun sebelum kedatangan Yesus, itu Alkitab dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan Septuaginta. Diterjemahkan. Salah seorang penulisnya namanya Simeon, penulis Septuaginta. Namanya Simeon. Ketika dia nulis, lalu pada satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang keberapa? 14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, dia terjemahkan tentang itu, berbicara tentang nanti akan ada seorang perawan, gitu ya, seorang perawan. Nah, dia nulis, saudara, tidak tahu apa, ditulis sama dia Parthenos, artinya seorang anak darah. Kira-kira antara umur 13 tahun sampai 17 tahun, itu anak darah. Yang perawan, Parthenos itu begitu.
ketika dia menulis itu, tidak ada dalam Alkitab, tapi ini saya selenehkan sedikit, dalam sejarah gereja itu digambarkan begitu. Ketika ia menulis itu, lalu dia, kenapa aku bilang anak darah Parthenos? Mestinya aku cukup bilang seorang perawan saja. Tapi lalu dia mau hapus. Ketika waktu dia mau hapus, datang seorang malaikat. Lalu berbicara sama dia, Simeon, jangan engkau hapus, itu sudah benar. Nanti akan terjadi itu. Seorang anak darah perawan akan melahirkan. Lalu dia setengah percaya, setengah tidak. Penulis ini bicara begini, kalau itu memang benar yang aku tulis ini, izinkan aku melihatnya. 300 tahun lebih sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Loh, berarti umurnya bisa 300 tahun lebih loh, nanti sampai kedatangan itu. Saudara, lalu digenapilah semuanya. Setelah Yesus Kristus, ini 300 tahun ya, setelah Yesus Kristus berumur 8 hari, dibawa ke bait suci, ya, dibawa ke bait suci. Bersama dengan itu, ayat Alkitab menulis, Simeon ini dikuasai oleh Roh Tuhan, dan Roh Kudus membawa dia untuk melihat janji Tuhan. Saudara tahu Simeon yang mana ini? Saudara lihat Lukas ya, pasal 2. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai yang ke-32. Lukas pasal yang kedua ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya yang ditentukan hukum Taurat. Disunat ya, 28. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi ada janjinya kan? Tidak akan mati sampai lihat. Terus saudara, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Masih terus kan? Sampai 32 ya. 32, 31. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Luar biasa saudara ya. Jadi Simeon sendiri satu-satunya orang yang melihat satu kenyataan yang dia nubuatkan, yang dia tulis di dalam Yesaya 7 ayat 14 menjadi kenyataan. Dia menggendong dan dia berkata, Tuhan sudah waktunya, aku sendiri sudah lihat. Wah, ini luar biasa. Lalu kitab Ibrani pasal 11 tadi itu ada penutupnya yang luar biasa. Nanti ya, terakhir pembacaannya. Kita yang di sini itu diselamatkan. Kita yang di sini itu diselamatkan karena kedatangan Kristus. Amin, saudara. Yang sana susah payah, yang sini enak-enak. Kerjakan sesuatu yang benar ya di sini ya. Ini perjanjian baru, perjanjian lama, ini perjanjian baru.
kita cuma menerima tanpa perjuangan. Betul ya? Yang sangat dikurung dalam hukum Taurat sampai iman itu datang. Imannya telah datang, kita tinggal percaya. Tapi ada yang aneh juga di sini ya. Kita perjanjian baru, saudara semua dalam dosa enggak tadinya? Dalam dosa. Bagaimana saudara diselamatkan? Diselamatkan dengan sesuatu yang sudah berlalu. Dia sudah datang duluan, lalu kita berbuat dosa. Artinya sudah dibayar duluan, di sini utang. Betul ya? Utangnya di sini. Selamatnya yang lalu. Berapa kalikah dia menyelamatkan kita? Satu kali untuk selamanya. Hutang yang mana yang dibayar sama dia? Semua. Semua artinya yang dulu kita perbuat, yang sekarang kita perbuat, dosa yang akan datang sudah ditebus nggak? Sudah ya? Sudah lunas, sampai saudara mati pun sudah lunas semua. Kalau disebut saudara ada dosanya nggak? Sudah ditebus. Saudara ada dosanya nggak? Nah ini supaya ngerti nih, ada pengertian. Apakah kita ini berdosa sekarang? Tidak, sudah ditebus kok. Yang akan datang kok. Yang akan datang aja sudah ditebus. Sebelum saudara jatuh lagi dalam dosa yang akan datang. Dosa yang akan jatuh itu sudah dibayar. Bisa nangkap ini ya? Ini luar biasa loh ini ya. Dosa yang lalu sudah ditebus, yang sekarang yang tadi pagi saudara buat sudah ditebus. Yang akan datang sebelum saudara berbuat itu sudah ditebus, sudah selesai. Ketika saudara berbuat dosa di akan minggu yang akan datang itu sudah ditebus, berarti saudara tidak berdosa lagi. Bisa nangkep ini? Halo? Setengah-setengah. Enak nggak saudara yang di sini? Enak ya? Nanti ayat yang terakhir kita baca. Enak, saudara. Artinya kita ini yang akan datang pun itu sudah diselesaikan Tuhan. Hidup kita itu ada ayat-ayatnya semua, Pak. Sebelum baca kita ya. Ketika engkau terima Yesus, Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus itu pegangin tangan saudara, akan diiring sampai selesai hidup saudara tetap di dalam dia. Dipegangin. Memang saudara harus mengerjakan betul-betul keselamatan saudara. Jadi bagaimana? Apakah kita harus enak-enak sekarang? Loh ya enggak. Ngawur. Kerjakan keselamatan saudara. Tapi ada jaminan bahwa saudara pasti akan selamat sampai di sana. Tetapi saudara harus berbuat. Keselamatan itu 100% pekerjaan Tuhan, bukan hasil perbuatan saudara. Tetapi dalam kehidupan saudara harus ada buah keselamatan. Mengerjakan keselamatan itu buah keselamatan. Ada yang berkata, wah diselamatkan sampai akhir hidupnya, berarti boleh dong berbuat dosa. Itu orang gila itu namanya. Ya, sama dengan begini, saudara dari sini ke Amerika, nggak ada transportasi lain, hanya bisa berenang, bisa sampai nggak? Nggak akan pernah bisa sampai ke Amerika dengan berenang. Lalu Tuhan kasih pesawat. Ketika naik pesawat, ada yang berkata, ketika udah sampai terbang di tengah-tengah mau ke arah Amerika sana, melewati Hong Kong, lalu saudara berkata, aku tak terjun. Dia berhenti di tengah jalan, kan gendeng sendiri itu ya, edan sendiri. Dia terjun, gila itu namanya. Tapi kerjakanlah keselamatan itu sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Jaga kekudusan saudara. Nah itu saudara. Nah, kalau ditanya orang yang di sini itu selamatnya bagaimana?
Henok, Abraham, Musa, Daud, dan yang lain-lain. Ini selamatnya bagaimana? Siapa yang menyelamatkan mereka? Sama dengan kita. Keselamatan mereka memang belum sampai ke sana, tapi iman mereka lah yang membuat selamat. Iman percaya mereka kepada Kristus, dengan korban salib Kristus inilah mereka diselamatkan. Korban domba, kambing, sapi tidak menyelamatkan. Korban salib Kristuslah yang menyelamatkan mereka. Yang di perjanjian lama. Hanya saja mereka utang duluan. Ini kan berdosa loh. Utang duluan, baru ditebus. Sedang kita ditebus duluan, baru utang. Tapi jangan berutang lagi gitu ya loh. Kenapa? Kenapa kok pembingungan begini Tuhan? Jawabannya gampang. Sebab Tuhan Allah menebus kita tidak dibatasi dengan waktu. Sebab Allah kita bukan Allah yang terbatas. Bagi Dia, waktu yang lama di perjanjian lama, waktu yang baru di perjanjian baru, bukanlah pembatas. Surga tidak dibatasi waktu. Sudah ngerti ya? Sebab darah pendamaian ini dibawa ke hadapan Allah Bapa. Pakai waktu dunia enggak? Tidak. Enggak ada waktu dunia ketika ini dibawa kepada hadapan Allah Bapa untuk pendamaian umatnya dengan Bapa di surga, tidak mengenal waktu ini. Itulah sebabnya yang di sini ditebus oleh darah Yesus, yang di sini juga ditebus oleh darah Yesus. Oke, kita tutup dengan pembacaan Ibrani 2 ayat sebelum berakhir kitab Ibrani pasal 11 itu. Ayat berapa jadi? Yang Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39 dan 40. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-39. Nanti saya bacakan versi lain, itu luar biasa ya. Alkitab versi lain. Versi lain artinya terjemahan bukan yang sesat, bukan versi lain. Maksudnya kan ada versi terjemahan lama, ada terjemahan baru, ya dong? Jangan salah ya. Nah, dikatakan begini, dan mereka semua itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, mereka ini yang diceritakan ini, yang di sini tidak menerima semua yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Jadi mereka itu nggak terima di situ, nggak lihat. Ayat berikutnya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nah, yang di sini, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Wih, enaknya kita di sini, betul ya? Waduh, luar biasa. Nah, saya bacakan versi lain ya. Oke, versi BSD, bukan Bumi Serpong Damai ya. Ya, Ibrani 11 ayat 39 dikatakan, alangkah hebatnya apa yang sudah dilakukan oleh semua orang itu yang ada di sini. Hebat mereka lakukan. Mengapa mereka dapat melakukan itu? Karena mereka percaya kepada Allah. Meskipun begitu, mereka tidak menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah di sini. Sebab Allah mempunyai rencana lebih baik untuk mereka.
dan untuk kita juga yang mau menjadikan mereka. Jadi Allah ingin menjadikan mereka sempurna, tetapi mereka hanya menjadi sempurna kalau bersama-sama kita. Wah, hebat ya. Jadi mereka disuruh nunggu kita. Sudah enak sekali kita, ayo sungguh-sungguh berarti. Amin. Iya, bahkan perjuangan mereka ada yang dimakan singa. Betul ya? Itu ditulis loh, kitab Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego dimasukkan ke dapur api peleburan. Untuk apa? Untuk Kristus. Tujuannya apa? Mempersiapkan kedatangan Kristus, yang mana supaya kita jadi sempurna. Dan mereka nggak akan sempurna tanpa kita. Mengerikan sekali ayatnya ini. Amin, saudara. Betapa berharganya saudara. Coba lihat kanan kiri dan lihat, itu orang berharga. Gitu ya. Coba lihat dia beneran, lihat, ini orang berharga. Demek itu, tangannya didemek. Apa demek itu? Dipegang tangannya. Ini orang paling berharga di dunia. Sampai-sampai Abraham korban untuk saudara. Sampai-sampai Daud, Sadrak, Meshach, Abednego, Henok, dan yang lain semua berkorban untuk saudara dan mempersiapkan jalan datangnya bagi Sang Raja kemuliaan ini, supaya saudara mendapat kasih karunia itu. Luar biasa. Berapa banyak yang ucap syukur? Wah, berapa banyak yang ngerti? Yang ngerti beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, kita berdoa. Saya undang Bapak Gembala maju ke depan mendoakan kita semua.